Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Di sini izinkan Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Miranda Aulisi Hotang. Ibu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Sibolga. Di sini Ibu sebagai guru PPL mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Walaupun kita belajar via daring, harapan Ibu kepada anak-anak sekalian tetap semangat dan jaga kesehatan. Baiklah, masuk kita kepada pokok materi. Sebelum kita mulai kepada pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah, pada hari ini kita masuk ke bab ke-8. Beriman kepada qada dan qadar. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, mendeskripsikan pengertian qada dan qadar dan takdir dengan benar. Yang kedua, menunjukkan dalil kepada iman qada dan qadar. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam takdir dengan benar. Yang keempat, menjelaskan contoh takdir mu'allaq dengan benar. Yang kelima, menjelaskan contoh takdir mubram dengan benar. Yang keenam, hikmah yang dapat kita ambil dalam beriman kepada qada dan qadar. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Pengertian qada dan qadar menurut bahasa, qadar memiliki beberapa pengertian, yaitu hukum ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan. Menurut Islam, pengertian qada yang dimaksud dengan qada adalah ketetapan Allah sejak zaman ajali. Yang dimaksud di sini zaman ajali adalah zaman ketika segala sesuatu yang belum tercipta. Sedangkan pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar atau ketentuan. Qadar menurut istilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Yang dimaksud dengan qadar sebutan Tuhan yang pasti dan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang sudah terjadi, sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Dalil tentang qada dan qadar. Allah menjelaskan tentang qada dan qadar melalui firman-Nya dalam Quran surah At-Takhabun ayat 11, yang artinya tidak ada sesuatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Diriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang berpakaian serba putih dan rambutnya serba hitam. Lelaki itu bertanya tentang Islam, iman, dan lisan serta keimanan. Rasulullah SAW menjawab, yang artinya, hendaklah engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qadar, yang baik atau yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Macam-macam takdir. 1. Takdir mu'allaq. Takdir yang erat kaitannya dengan manusia, atau takdir yang dapat diubah. Yang dimaksud dengan takdir mu'allaq di sini, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang masih berjalan sehingga dapat diubah oleh manusia. Contohnya, seorang yang ingin pandai
maka ia akan berusaha meraihnya dengan cara rajin belajar dan berdoa serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, takdir mubram. Takdir yang terjadi pada diri manusia yang tidak dapat ditawar atau diubah lagi oleh manusia. Dapat kita simpulkan bahwa takdir mubram di satu ialah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya mutlak sehingga tidak dapat diubah sekalipun ikhtiar. Contoh takdir mubram: jenis kelamin, ajal manusia, jodoh, rezeki, dan lain sebagainya. Kaitan antara beriman kepada qada dan qadar dengan sikap optimis, berikhtiar, dan tawakal. Beriman kepada qada dan qadar selalu berkaitan dengan 4 hal. Yang pertama, bersikap optimis. Yang kedua, ikhtiar. Yang ketiga, berdoa. Dan yang keempat, tawakal. Hikmah beriman kepada qada dan qadar: tidak berbuat sombong atau takabur, karena dalam diri sudah yakin bahwa Allah itulah yang maha tinggi. Yang kedua, dapat memberikan pelajaran kepada manusia bahwa segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini terjadi sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, demikian pembelajaran hari ini. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.